Halo, selamat malam semua. Patrisius Dewandono di sini. Selamat bertemu kembali dengan saya dengan topik kualitatif research, ya, penelitian kualitatif dengan menggunakan NVivo. Kali ini topik yang saya bawakan adalah bagaimana kita menggunakan fungsi query di NVivo yang bertujuan untuk bisa memfilter atau menyaring data secara lebih halus sehingga kita bisa tahu data-data yang didapatkan dari para responden kita secara lebih spesifik. Saya ini ngomong apa sih, kok rumit sekali? Ya, maksudnya begini. Kalau misalnya kita sudah mewawancarai beberapa orang, nah kita ingin hanya mendapatkan data dari yang pria saja, atau yang perempuan saja, atau yang usianya masih di bawah 25 tahun, atau yang sudah 50 tahun ke atas. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan fungsi query. Ini mengikuti video saya yang berbicara tentang case classifications. Jadi Anda yang mengikuti video ini sebaiknya juga sudah menguasai teknik case classifications di video saya sebelumnya. Saya sediakan linknya di deskripsi, silakan diklik untuk merefresh kembali bagaimana kita menyajikan data dengan case classifications. Jadi singkatnya, data itu sudah harus kita beri label. Misalnya responden ini adalah seorang pria berusia 52 tahun dengan status ekonomi menengah ke bawah, misalnya seperti itu, ya, dan sebagainya. Nah, kita akan meneruskan fungsi itu dengan menggunakan fungsi query. Mari kita simak video saya. Nah, ini adalah tampilan dari layar NVivo saya. Jadi saya sudah menginterview 6 orang dosen. Saya bedakan dosen yang senior, yang ada akhiran S-nya ini berarti senior, dan J junior, ya. Kemudian saya sudah mengkodekan interview mereka dengan beberapa quotes. Kita bisa melihat quotes-nya di sini. Jadi quotes-nya terbagi menjadi 3: minat belajar, sikap terhadap AI, ya, artificial intelligence, dan tindakan yang dia rasa tepat untuk menghadapi gejala makin maraknya artificial intelligence dalam dunia pendidikan. Minat belajar sendiri artinya bagaimana sikap dosen itu terhadap perkembangan teknologi artificial intelligence, apakah dia minat mempelajarinya ataukah dia kurang berminat, ya. Jadi sudah ada kodenya seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan memfilter, tadi saya bilang memfilter, kita akan menyaring jawaban-jawaban dari dosen-dosen dengan kriteria tertentu saja. Misalnya saya ingin jawaban dari mereka yang sudah berusia senior, sudah 55 tahun ke atas. Atau saya hanya ingin mendapatkan jawaban atau hasil pengkodean dari mereka yang wanita, dosen-dosen yang wanita, atau mungkin juga yang pria, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita di dalam topik ini kita bisa memfilter hasil-hasil pengkodean sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin satu segmen tertentu, ya kita akan mendapatkan hasil pengkodean di segmen itu saja. Oke. Nah, sekarang saya berikan caranya. Jadi setelah dari sini, setelah dari cases, kita akan masuk ke explore, ya. Kemudian queries, dan di sini kliklah yang coding, ya, coding. Oke, jadi setelah decoding di sini kita bisa menghilangkan yang ini, ya. Kemudian kita akan masuk pada bagian yang ini, ya. Jadi ini adalah bagian logika. Jadi kita bisa memilih di sini, ya. Kalau misalnya, bentar ya, ini saya perkecil dulu supaya seperti ini, ya. Jadi kita bisa memilih yang all selected coded, jadi semuanya, ya. Kemudian kita klik pada 3 titik ini, ya. Nah, kemudian kita ingin melihat minat belajarnya.
Ya, kemudian kita maksudnya kode yang ingin kita lihat adalah kode minat belajar. Ya, kita klik OK. Kemudian dari sini kita akan melihat, kita akan mengklik Run Query. Nah, di sini semuanya ya, semua yang sudah kita kodekan di kode minat belajar ini akan muncul semua di sini ya. Karena tadi kan perintahnya adalah all selected codes ya. Namun sekarang kita ingin memfilter. Kita ingin hanya nilai tertentu saja atau hanya responden dengan kriteria tertentu. Jadi kita akan memilih any case where. Ya, any case where. Jadi semua kasus yang, nah kemudian kita tentukan persyaratannya, apakah dosen senior saja, ataukah dosen junior saja, ataukah dosen pria saja, dan sebagainya. Ya. Kita klik pada ini, kita klik dosen tentunya. Pada tanda tambah ini kita klik, kemudian kita akan diberikan penggolongan atau klasifikasi para dosen tadi. Misalnya kita ingin memilih usia, kita bilang OK ya. Kemudian kalau kita lihat di sana, nah di sini kita harus menentukan value-nya ya. Jadi equals value itu artinya yang sama dengan, nah kalau kita ingin hanya yang senior saja ya kita mengklik yang senior saja. Jadi kita akan mendapatkan data kode hanya dari dosen-dosen senior saja. Oke, kita klik Run Query. Nah ini ya, jadi inilah hasil pengkodean hanya untuk dosen-dosen yang senior saja. Ini misalnya dosen A 66 tahun ya, dosen B 62 tahun ya. Jadi hasilnya ada di sini semua ya. Jadi kalau kita ingin membuat laporan yang lebih cermat, lebih spesifik, maka kita bisa hanya memberikan minat belajar dari para dosen senior saja. Dan kita sudah melakukannya ya kan, kita bisa menyaring hasil pengkodeannya hanya untuk mereka yang senior saja ya. Bagaimana kalau kita ingin yang misalnya yang wanita saja? Oke, kita ingin mengklik tanda tambah di sini. Nah, tanda tambah di sini kita akan menyaring lagi dengan perintah yang sama, any case where ya. Any case where, jadi semua kasus yang memenuhi persyaratan ini kita klik titik tiganya, kita klik tanda tambah kecil di sini. Sekarang kita masuk pada seks atau jenis kelamin. Kita klik OK. Nah, di sini kita harus mengisi value-nya ya. Maka kalau tadi kita hanya ingin kasus-kasus yang dosen-dosen wanita saja, maka kita akan mengklik yang wanita ya. Kemudian kita Run Query ya. Kita klik Run Query. Nah, ini adalah hasil dari dosen senior yang wanita saja ya. Jadi dari tadi kita sudah mendapatkan dosen-dosen yang senior, kemudian kita ingin mendapatkan dosen yang senior tapi yang berjenis kelamin wanita. Nah, ini kita baru memberikan perintahnya untuk bisa mendapatkan hasil seperti ini. Ya, jadi memang kebetulan cuma satu, kebetulan Bu B ini adalah dosen senior dan berjenis kelamin wanita. Nah, itulah cara kita menggunakan query, fungsi query untuk bisa memfilter case kita sehingga akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan fungsi query ini, maka kita bisa mendapatkan hasil pengkodean secara lebih spesifik. Kita bisa memilah-milah responden menjadi beberapa jenis kategori, jenis kelamin, usia,
status dosen, apakah dosen luar biasa atau dosen tetap dan sebagainya. Kemudian kita menjalankan fungsi query untuk bisa mendapatkan hasil pengkodean dari masing-masing klasifikasi itu secara lebih khusus. Jadi kalau mau bikin laporan, laporannya tidak hanya berupa inilah pendapat para dosen, ya, tetapi Anda bisa membuatnya menjadi lebih spesifik lagi. Inilah pendapat para dosen, ditambah dengan inilah pendapat para dosen senior pria, inilah pendapat para dosen senior wanita, inilah pendapat para dosen junior wanita, dan sebagainya. Jadi lebih kaya, lebih dalam. Ya. Oke, kiranya tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.